Penjabat Bupati Bojonegoro Adrianto berbuka puasa bersama sejumlah wartawan di Gedung Geraha Pemkab, Rabu, tanggal 13 Maret tahun 2024. Selain PJ Bupati, hadir juga Sekretaris Daerah Nurul Azizah, Asisten Daerah, Kepala Kantor Kementerian Agama, Kabag Prokopim serta Kabid PIKP Kominfo. PJ Bupati meminta para awak media selalu menjaga kekompakan dan tetap selalu bersinergi dalam mewartakan perkembangan dan pembangunan di lingkup Pemkab Bojonegoro secara akurat dan berimbang. Menurut Adrianto, media merupakan corong informasi serta mengedukasi masyarakat demi Bojonegoro yang lebih baik lagi. Disinggung terkait bantuan khusus desa, PJ Bupati menyampaikan, di 2024, program BKD tetap berlanjut. Namun, tata kelolanya akan diperbaiki agar tidak bermasalah. Pihaknya juga sudah bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan akan memperkuat pengelolaannya, agar BKD tepat sasaran tanpa mempersulit regulasinya sehingga berdampak baik untuk desa. Menurutnya, BKD sangat bermanfaat, terbukti, infrastruktur Bumi Angling Dharma sangat bagus. Di sektor pariwisata, Adrianto mengungkapkan, Pemkab menargetkan 1 juta pengunjung. Namun, dari data jumlah wisatawan yang datang ke Bojonegoro melampaui target hingga 1,9 juta wisatawan. Siang harinya, PJ Bupati Bojonegoro juga menghadiri rapat paripurna di kantor DPRD Kabupaten Bojonegoro untuk menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati tahun anggaran 2023. Di kesempatan itu, ia membeberkan puluhan prestasi yang telah dicapai pemerintah Kabupaten Bojonegoro di 2023. Termasuk jalannya jelek untuk bantuan dari Pemkab. Termasuk juga tidak ada jalan, termasuk juga infrastruktur yang lain. Jadi BKD sifatnya sangat-sangat strategis. Nah sekarang tinggal tadi pertanyaannya, karena bagaimana kita bisa memperbaiki tata kelola dari BKD ini sendiri supaya nanti tidak menjadi suatu permasalahan di kemudian hari. Nah ini yang sekarang yang sedang kami lakukan. Jadi di 2024 ini BKD masih tetap ada, kan di dalam induknya itu masih ada. Itu tetap kita anggarkan, akan kita kerjakan lagi dengan perbaikan tata kelola. Jadi kami sudah bekerjasama dengan terutama dengan Kejaksaan. Nanti bagaimana kita perkuat tata kelolanya supaya dampak dari BKD itu benar-benar terasa di desa itu menjadi sangat penting. Tapi tanpa mempersulit dari prosesnya sendiri. Jadi kan memang harus ada titik temunya dengan prosesnya tidak berbelit, tetapi kita bisa jaga tata kelola yang baik. Nah ini yang sedang kita siapkan. Saya sudah diskusikan dengan Jaga dan teman-teman yang lain tolong dipikirkan apakah nanti kita harus bikin regulasi baru termasuk pergub yang baru misalnya dalam rangka untuk perbaikan tata kelola ini. Jadi kalau dari sisi manfaat, saya yakin manfaat harusnya masih sudah ada. Dan kalau kita lihat sekarang untuk perbaikan jalan di Bojonegoro juga sudah yang bagus kan sudah banyak, jalan mantap juga sudah cukup panjang. Tapi memang beberapa resiko itulah saya kira yang masih menjadi PR yang harus kita kerjakan. Terkait tadi sektor untuk yang mendukung mengurangi tenaga gas. Jadi sebetulnya pariwisata kita sekarang ini sebenarnya sudah cukup baik. Data yang saya dapat dari Bapeda, jumlah wisatawan yang datang ke Bojonegoro itu 1,9 juta. Target kita hanya 1 juta sebetulnya. Jadi cukup banyak orang sudah mulai datang ke Bojonegoro ini. Tapi memang ini harus ada program yang agak lebih rutin mengadakan kegiatan sehingga orang datang ke Bojonegoro mungkin dia dalam rangka dinas, bisnis, tapi juga bisa kunjungan wisata. Nah ini program yang juga sedang bangun, termasuk tidak hanya wisata tapi juga olahraga. Olahraga juga kita kembangkan untuk menarik orang datang ke Jakarta, datang ke Bojonegoro. Contoh yang sederhana adalah misalnya kegiatan-kegiatan olahraga yang kita lakukan, mulai dari olahraga yang lain. Ini coba kita terus lakukan di sini dan harapannya kalau kita bisa menjadi tuan rumah dalam beberapa event, orang makin datang ke sini dan kita akan bisa membantu pariwisata. Kira-kira gitu, Pak Dewi. Dari Bojonegoro, Anam Jos, Orbit Nasional TV mengabarkan.